lanjutan di bangunan kedua atau destinasi kedua di hari kedua kita di Bangkok. Yang sekarang jelasin siapa? Hisyam. Oke. Syam bakal jelasin mungkin gimana Syam? Ini tuh apa dan fungsinya apa sih di sini tuh? Ya, BACC ini atau Bangkok Art Culture Center ini ya, bangunan ini merupakan bangunan yang dibuat untuk mengakomodasi pameran. Jadi pamerannya itu berbagai jenis pameran, dari lukisan, teater, musik, atau sebagai macamnya. Jadi memang bangunan ini bikin sedemikian rupa luas untuk fungsi utamanya adalah mengakomodasi pameran seni. Oke. Dan kebetulan juga di belakang kita langsung ngeliatin ada pameran ya, maksudnya itu ada karya-karya seni, mungkin usaha-usaha lokal di sini ya, betul, yang dipamerkan. Terus saya lihat juga kayaknya emang hidup ya, maksudnya kita bisa lihat emang bukan sekedar galeri kosong, tapi memang dipakai oleh masyarakat sini. Dan salah satu poin desainnya itu kenapa ini dibikin spiral juga, supaya interaksi publik itu dari lantai 1 sampai lantai-lantai atasnya itu supaya tetap nyambung gitu, tetap kelihatan gitu. Oke, siap. Mungkin kita coba lihat langsung ya di atas. Ini kita sekarang udah di lantai 3. Kalau kita di lantai 1, berarti kita lantai 3. Dan persis di belakang kita sekarang itu adalah karya-karya seni yang lagi dipamerkan, mirip kayak Guggenheim ya konsepnya gitu. Walaupun ini nggak ngerem sih, cuman mengelilingi kayak gitu. Nah, siapa sih ini arsiteknya sebenarnya? Jadi bangunan ini sendiri untuk yang mendesainnya itu dari Bonsern Premtada, di mana itu adalah pendiri dari Bangkok Project Studio. Oke. Itu mereka cukup ternama siap studionya di Bangkok. Di Bangkok. Oke. Siap. Nah, apa Syam? Maksudnya kalau kita lihat yang menarik dari area ini Syam? Poin-poin dari desainnya ini merupakan jadi pengen memperlihatkan interaksi dari lantai satunya dengan lantai di atasnya gitu ya. Dan desainnya ini juga dibuat fleksibel. Fleksibel itu dalam arti bukan hanya dari satu jenis seni gitu ya untuk dipamerkan. Benar-benar berbagai macam jenis dari seni gitu. Mungkin kalau yang kita lihat ini di background ini yang ditampilkan baru dari lukisan-lukisannya ya. Nah mungkin selanjutnya poin dari desainnya adalah interaksi. Jadi interaksi ini bukan hanya memperlihatkan interaksi orang-orang di dalamnya saja ya. Jadi untuk interaksinya sendiri dia mempermudah interaksi orang yang dari luar bangunan menuju ke dalam bangunannya sendiri. Kalau bisa dilihat di sebelah sana ada bangunan lantai 3 ini terhubung langsung dengan SkyTrain Station, di mana itu terhubung dengan SkyTrain yang dimana itu merupakan public transportation dari warga Bangkok. Oke. Mungkin nanti kita bisa lihat kali ya si akses menuju SkyTrainnya seperti apa aja. Jadi dengan aja kita bisa lihat ya di sebelah sana orang banyak lalu lalang juga langsung dari SkyTrain ke sini. Dalam artian ya nggak aneh kalau misalkan galeri ini tuh rame gitu di hari biasa. Ini bukan weekend ya, di hari biasa tetap kelihatan rame. Karena cara konektivitas ke transportasi umum pun kelihatan mudah ya. Maksudnya dengan adanya sambungan SkyTrain tersebut, kita coba lihat gimana bangunan ini bisa nyambung ke SkyTrain ya. Oke. Apa nih kita lihat di sini ya, yang nyambungin langsung dia ada jembatan ke SkyTrain-nya. Sangat mudah, banyak warga Bangkok ya di sini ataupun turis-turis yang menggunakan SkyTrain tersebut, sehingga ya tadi saya bilang nggak aneh kalau memang karya ini juga rame di weekdays ya gitu. Oke, kita lihat lagi ketika orang masuk dari SkyTrain masuk ke galerinya ya. Mungkin yang menarik ya nggak cuman dari si ininya sih, nggak cuman dari karya seninya, tapi selain karya seni yang dipajang di sini masih ada tetap toko-toko crafting lokal ya, maksudnya yang diberdayakan di sini kayak gitu. Jadi mereka hidup ya, selain ada karya seni yang dipamerkan, tapi juga ada komunitas yang saya rasa dengan adanya toko-toko tersebut itu membuat komunitas tersendiri sih, gitu. Sehingga mungkin orang-orang yang datang itu dari berbagai macam culture ya, berbagai macam komunitas yang berbeda. Tadi kita habis keliling ya, dari mulai masuk ke dalam, kita ke atas, nyoba buat lihat-lihat pamerannya. Ya, so far sama apa yang kita bilang ya, kayak ini cukup dengan kondisi di weekday ya,
Ya. tengah kota, karena aksesnya sangat mudah ya dari mana-mana, Ya. sehingga kita lihat pun orang-orang yang di dalam benar-benar penuh ya. Ya. Bahkan di situ bisa lihat, yaitu yang kita ceritain bahwa akses dari Skytrain langsung menuju ke galerinya tersebut, kayak gitu. Jadi aksesibilitasnya sangat baik, kayak gitu. Nah mungkin Syam, kalau dari fasad, kamu bisa cerita apa yang menarik dari fasadnya, konsepnya seperti apa? Silakan. Ya, jadi mungkin salah satu poin menarik juga ya dari bangunan ini. Jadi bangunan ini pada dasarnya dari segi bentuk dan fasad itu menyatukan elemen-elemen tradisional dari Thailand dengan arsitektur modern gitu. Jadi salah satunya ya yaitu dengan elemen-elemen tembok-tembok miring ya, bisa dilihat mungkin lebih jelasnya fasadnya. Yaitu ini merupakan perwujudan dari persatuan antara elemen-elemen tradisional Thailand itu sendiri dan arsitektur modern gitu. Oke, sip. Jadi ya desainernya berusaha buat menyatukan ya, Ya, betul. antara bangunan modern dengan bangunan tradisional dari si Thailand sendiri. Betul. Ya kurang lebih kayak gitu dari perjalanan arsitektur hari ini. Kita lanjut lagi di hari selanjutnya, di hari ketiga. Thank you semuanya. Mana? Kayak ada? Kedengar? Kayaknya Kedengar apa? apa sih? Denger lagi. Nggak apa-apa.